Berapa bang tiketnya bang? Tiketnya di sini udah terupdate. Enggak, kita jual atau gimana di sini? Jual lah. Bahasanya yang jelas dong. Timnas Ada aja lah. keseruan dari timnas ya, yang akan bertanding melawan Argentina, sang juara dunia. Yap. Ke Eropa nih seru banget bang. Ada pertandingan yang imbang 4-4 bang. Siapa 4-4? Ya tidak menutup kemungkinan, karena kelemahan dari City itu sendiri adalah dari penjaga gawangnya. Si Ederson ini. Barcelona juga pesta semalam 3-0 ya, lewat brace dari Ansu Fati dan Gavi ya, luar biasa. Tapi ya itulah, pemain muda harus diberikan kesempatan. Kalau emang dia percaya diri dengan kemampuannya, ya memang harus berani pergi lah. Iya. Masalah loyalitas terhadap klub atau kecintaan terhadap klub ya, kalau nggak dipakai juga ngapain? Ngapain? Iya dong. Iya. Prediksi kita lagi gagal nih. Iya. Kita udah prediksi Dortmund akan mencapai. Tapi kan kasihan ya. Kasihan. Main sepanjang masa tapi nggak dapat trofi. Oke, dan kita ucapkan selamat untuk... Oke, ketemu lagi bang bersama gue. Ngapain? Dengan Agung dari LS3 TV. Dan tentunya gue Hendra dari LS3 TV di acara Cabol Candaan Bola. Aduh, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kini kami hadir kembali dengan format sedikit baru. Apanya yang baru? Nggak ada juga sih. Oke, Gung. Oke, gimana bang? Apa ada ya? yang mau dibahas nggak nih? Kalau nggak, udahan aja. Ya udahan, kita pulang aja yuk. Kita bahas apa dulu? Ya bang, Timnas ada aja lah. keseruan dari timnas ya, yang akan bertanding melawan Argentina, sang juara dunia. Yap. Perbedaan peringkat itu 148. Sama peringkat 1. Ya maksudnya 149 berbanding peringkat 1. Betul. Jadi bedanya 148 maksudnya. Ya kan? Betul. Ini luar biasa bang. Nanti tanggal 19 ya, mudah-mudahan lancar ya. Betul, amin. Di Mudah-mudahan. bulan Juni nih bang. Betul. Lu mau beli nggak tiketnya? Beli lah, gua kan Beli. pencinta bola. Nah, Beli. Gue sih bukan masalah cinta nggak cinta sebenarnya ya. Cuman gue kayaknya kalau nonton di stadion gitu tidak bisa menikmati. Ya kan harusnya kalau stadion pakai yang headset ya bang ya? Iya. Iya juga ya, bisa, Di bener. di Old Trafford itu gue pernah nonton. Itu ada untuk disable tuh. Jadi coba stadion-stadion yang ada Di Indonesia. ini khususnya GBK lah, nggak usah. Iyalah, yang ada pokoknya yang sering dipakai untuk timnas lah minimal Iya ya. betul, GBK, kemudian si Jalak Harupat kan suka Terus di dipakai. Bekasi tuh. Di Persis Solo, Persis Solo. iya, di Gelora Bung Manahan. Tomo. Gelora Bung Tomo. Ya udah di GBK dulu aja dah, kan GBK, kita lagi di Jakarta kemudian nih. di Jakarta mungkin yang baru tuh apa namanya, Senayan. Oh, JIS. Iya, JIS. Nah itu harusnya ada tuh untuk pemandu disable tuh, yang pencinta sepak bola seperti di luar negeri kan ada tuh lapaknya atau tempatnya seperti Lapak. Ngapain? Tiket gratis. Aduh, nggak ada, Bay. Berapa bang tiketnya bang? Tiketnya di sini udah terupdate. Enggak, kita jual atau gimana di sini? Jual lah. Bahasanya yang jelas dong. Iya. Harga tiketnya berapa? Harga tiketnya 1. Harganya itu belinya berapa? Harganya 600.000 ya, yang paling murah. Paling murah ya. Mungkin Itu nontonnya paling tinggi kayaknya bang. mungkin nontonnya di atas pohon tuh. Atau di atas Monas. Kejauhan ya. Jauhan ya. 600.000 rupiah ya. Iya, Ya, menurut Kira-kira- gue sih lebih worth it lah dibanding informasi yang pertama ya, yang rencananya 1,3. Rasanya kemahalan. Kalau 600.000 itu ya, kalau berharap kalau nggak dicaloin ya. ya kita nggak tahu lah tentang itu. Kalau nggak dicaloin Iya. ya Murah lah ya, terjangkau lah. terjangkau. Mungkin bisa melihat bayangan-bayangan Messi sedang lari. Oh iya, pasti kelihatan kalau itu. Kan jauh banget itu. Jauh tinggi banget itu. Tinggi banget. Ya. Kemudian yang VIP, VIP. itu 4.250.000 Itu ya. ada meet and greet nggak?
Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya? Kalau ada meet and greet lebih mahal. Harusnya lebih lagi. mahal ya. Iya, mungkin bisa ya 6 jutaan ke atas kali kalau ada meet and greet. Tapi untuk supporter timnas, harapan gue sih bisa menyemarakan ajang persahabatan ini sehingga kita memang terkenal fanatik, itu memang benar-benar fanatik nih. Negara supporter ya Bang ya? Betul, negara supporter. Jadi bukan negara apa ya? Bukan negara sepak bola. Bukan negara sepak bola. Tapi negara supporter sepak bola ya. Jadi untuk timnas ya apapun nanti hasilnya mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik. Dan update untuk pemain yang dibawa ini naturalisasinya lumayan banyak nih. Nanti kalian boleh cek dan komen ya Bang ya. Ya dari naturalisasi pertama kali, edisi pertama kali seperti Christian Gonzalez. Kan pertama kali. Christian Gonzalez mah baru-baru. Baru-baru. Iya 2010 dia baru di Pertama kali siapa? Pertama kali itu Diego Michel tuh angkatannya. Enggak lah, tuh. duluan dia lah. Duluan Gonzalez itu paling pertama. Gonzalez itu belum naturalisasi. Bang, Diego Michel tuh. Diego Michel 2000 berapa tuh? 2000 berapa? 2010-an awal. Itu dia 2010 itu AFF 2010 udah main. Iya. Gonzalez. Enggak Bang, dia pertama. Lu boleh cek dah. Cek. Cek. Yang jelas Itu pertama kali Gonzalez sama Irfan Bahdim tuh. iyalah siapapun yang pertama kali ya timnas segitu aja prestasinya ya. Iya, menyalahin timnas. Ya, gimana sih nggak bener nih? Ya bukan nggak bener, emang bener kan. Itu nggak usah kita bahas. Oh, iya, Kita bahasnya kan yang sekarang dipanggil nih. Iya, yang sekarang dipanggil ya yang pertama kalinya ya seperti Lili Pali, Maklok, kemudian yang biasa ya, langganan juga lah ya. Iya, yang Elkan. biasa Elkan Bagot kan itu udah biasa normal lah itu mah apa setiap ajang yang resmi lah mereka dipanggil. Yang baru nih Sen Patinama itu Sandy belum pernah main ya. Betul, belum. Sandy Walsh belum pernah. Kalau Jordi Amat sudah main dia. main dan bagus juga sih Bang. Lumayan. Ya maksudnya tipikal pemain yang bisa build up dari belakang. Ya, nama juga pemain Spanyol sih rata-rata bisa build up dari belakang ya. Kalau dari betul. pemain Spanyol itu karena mungkin udah terbiasa dengan Memang dari muda udah begitu. seperti itu. Karena kan Spanyol itu mau tidak mau walaupun di sana timnya yang paling dominan ada dua Madrid sama Barcelona, tapi yang lebih meresap ke pertandingan Spanyol itu sendiri, gue rasa sih dari Barcelona itu sendiri ya lebih apa namanya? Identitasnya lebih jelas. Iya, identitasnya lebih jelas karena kalau Barcelona kan biasanya lebih mengutamakan pemain-pemain dari La Masia-nya itu sendiri, gitu. Apalagi nih kok main gitar mulu nih. Tapi gue sering main gitar. Gimana sih? Nah ini yang kemarin sempat juara cuman 2 ya Bang ya? Yang SEA Games. Apanya 2? Yang dipanggil. Bijinya. Dipanggil. 2 3 sih. Rizky Ridho sama Marcelino Ferdinand, Arhan. Arhan sama Hernando ya. Ya, Hernando dibawa tuh 4 dari SEA Games kemarin ya yang dibawa. Ya udah. Untuk naturalisasi sih itu aja yang dibawa. Dan yang lainnya sih langganan timnas lah. Ada Yakob Sayuri, terus ada si Fahrudin ya, Asnawi. Seperti biasa Witan. Ini tidak Egy ya. Egy kayaknya dicoret, menurun nih Egy nih. Nggak apa-apa lah, biar dia banyak berlatih lagi. Sedang membumi Egy. Iya kalau membumi, kalau enggak. Ya kan ini juga di bawah. Membumi kan dalam artian biasanya orang mulai sadar diri ya, kalau enggak, kalau iya gitu kan. Ini emang nggak bisa diajak kompromi. Oke, kita bahas ke Eropa aja langsung. Ke Eropa nih seru banget Bang. Ada pertandingan yang imbang 4-4 Bang. Siapa 4-4? Liverpool. Kasihan Liverpool ya. Nggak kasihan, emang begitu takdirnya. Begitu usahanya. Tapi hampir kalah juga tuh Bang. Ya betul. Ya. Jadi sebelumnya 2-0 nih
sebelum akhirnya imbang ya. Betul. Jadi luar biasa pertandingannya dan memang entah Liverpoolnya memang ini yang apa ya, entah Luton lawan semalam tuh Lawan Soton. iya Soton, entah Sotonnya yang bagus atau Liverpoolnya memang lagi jelek. Yang enggak itu kayaknya memang Enggak, kayaknya Soton itu punya semangat berlebih. oh iya itu pasti kalau Karena ini detik-detik gue dia kalau menang meninggalkan nggak degradasi ya. degradasi juga karena dia paling bawah. dia dua yang paling bawah banget kan itu apa tuh timnya siapa namanya? Siapa? Leeds ya, Leeds United, kemudian Soton, kemudian Leicester kan yang berurutan banget tuh, dan akhirnya ya karena di atasnya Everton menang, jadi Everton yang aman nih dari zona degradasi. Iya, Everton gitu. Ya. Iya, harus kalau Everton kalah dan Leicester-nya menang tuh ada salib. Ada Everton tuh yang jatuh. Cuman sayangnya di sini walaupun Leicester-nya juga menang, tapi Everton-nya juga menang. Nah, gitu. Kalau misalkan Leicester menang, Everton kalah, baru Everton yang turun ya. Betul. Sayang sekali ya. Tapi memang kayaknya masih nasib baik menghinggapi Everton itu sendiri, Bang ya. Iya. Tapi itulah kalau lu perhatiin seru banget tuh kalau untuk Liga Inggris ya. Bener-bener mereka berjibaku, nggak takut lawan tim peringkat 5, bodo amat. Ya meskipun akhirnya dia gugur-gugur juga ya. Tapi setidaknya memberikan perlawanan dan menasbihkan untuk Liverpool bahwa lolos hanya di zona Liga Eropa aja. Iya betul. Iya, Bang? Iya betul. Dan poin yang bisa dikumpulkan oleh Liverpool di musim ini hanya 67 poin. Ya. Nah, seperti itu di bawah Newcastle 71 poin dan MU 75 poin. Iya. Arsenal 84 poin. Ya. Dan Manchester City ini tetap 86. 89 ya? 89 karena kalah kemarin ya. Lawan Brighton. Brighton semalam memang bukan Brighton lah. Brighton mah sebelumnya. Yang semalam mah bukan Brighton. Aduh, gimana sih? Bukan, Bang. Itu sama apa dong? Lawan mana sih, lupa sih gue. Tuh kan Brentford. Ya, Brentford. Tapi gue juga inget tuh. Tapi Brentford itu luar biasa ya, di pertemuan pertama juga Manchester City itu kalah lawan. Ya itu. Apa namanya klub-klub yang hurufnya pertamanya B itu, Bang? Bangsat. Iya, betul. Bisa mengalahkan klub-klub gede gitu maksudnya loh kan. Si lebah nih ya. Iya. Ya, luar biasa bisa menyengat tim-tim besar. Dan tapi kan cadangan juga, Bang. Oh iya, karena siap-siap untuk lawan MU ya. Jadi pemain-pemainnya hampir 100. Kayaknya hampir takut itu ya. Ya, bukan setakut itu juga sih. Karena mungkin si Pep Guardiola memang lagi berambisi untuk mendapatkan 3 gelar. Iyalah, 3 gelar treble winner langsung kan. Ini kan menjadi salah satu prestasi dia sebelum dia mungkin meninggalkan. Kayaknya bakal pergi tuh kalau udah dapet. Iya, karena kalau misalkan dia seandainya dapet nih, gua rasa nih Guardiola ini pelatih yang cerdas kan. Iya, dia nggak mau lah musim-musim berikutnya terpuruk. Iya, ketika di puncak ya udah gua pergi aja. Tapi gitu, emang bagusnya gitu, Bang, menurut gue, Bang. Maksudnya kayak model waktu itu Sir Alex Ferguson, meskipun dia udah mulai ini kan menurun, tapi ketika juara dia kabur gitu kan. Iya. Ya udahlah gitu. Tapi kan udah dapet juara gitu kan kemarin untuk. Nah, ya kayaknya Guardiola pun sama gitu. Jadi ketika nanti mungkin bisa berhasil di treble winner, ya gua rasa sih akan mengundurkan diri karena kan berbagai masalah yang dihadapi oleh Manchester City itu sendiri ya. Misalnya kan dia lagi mendapatkan gugatan dari biasa ya ini FA untuk kan belum beres kan, seperti itu. Masih berlanjut ya? Masih berlanjut kan, untuk hukumnya sendiri di persidangan gitu masih berjalan, dan mungkin putusannya tahun depan tuh bisa kelihatan tuh apakah terbukti atau tidak Manchester City melakukan kesalahan financial fair play. Karena pun begitu, jadi si Guardiola pun bilang ya nanti keputusan saya bertahan atau tidak setelah final Liga Champions katanya, Bang. Iya, berarti kan kita lihat aja nih apa
di Liga Championnya juga bisa memenangkan pertandingan, atau kalau di Liga Champion mungkin dia bisa memenangkan pertandingan. Tapi kalau untuk FA kayaknya apa bang? Kayaknya menang Manchester City. 95% pemainnya, coba bayangin aja dicadangin mah dia loh, luar biasa loh. Ya, tapi itu di atas kertas ya. Iya, padahal pemainnya kan masih minggu depan mainnya tuh tanggal 3 gitu kan. Masih seminggu lagi, wajar kalaupun lu main juga wajar. Iya, kan? itu mungkin takut cedera aja bang, bukan masalah kelelahan kali. Ya mungkin ya, takut cedera aja sih. Kan yang pasti kalau lu nggak main minimal nggak cedera. Betul. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya, 2 hari lagi latihan terus cedera kan kita nggak tahu. Betul. Jadi semalam pemain-pemainnya juga ya walaupun kalah ya udah gitu kan, karena ya udah juara juga, jadi nothing tulus saja karena pemain lapis ketiga yang semalam main tuh. Jadi bagus peringkat 3 atau peringkat 2 bang? Sama aja. Sama aja. Enggak lah. Kok sama aja? Ya iyalah. Kalau MU ya bagusan MU kalau menurut gue sekarang. Daripada Arsenal. Iyalah. MU itu kan, maksud gue. MU kan dapat trofi. Iya. Arsenal. Aduh, kasihan ya Arsenal ya. Ya, semoga kalau dari rank ya mungkin bagusan Arsenal. Kita perlu bangga ya, kita perlu berikan apresiasi ya, bangga dengan pencapaiannya. Tapi kan kalau dari segi diukurnya jadi segi trofi ya Manchester United yang mendapatkan trofi itu sendiri. Berarti dan ada kemungkinan Manchester United bisa menambah trofi lagi kalau nanti di FA-nya bisa memenangkan. Bisa lah. Bukannya aku takut akan kehilangan dirimu, tapi aku takut kehilangan cintamu. Apa? Jadi untuk pemenang pertandingan FA untuk Manchester City sama MU, kita lihat dari kecerdasan pelatih saja yang meramu bagaimana bisa menurunkan pemain-pemain yang memang terbaiknya. Kalau gue yakin sih kalau misalnya untuk di MU itu sendiri, kalau memang Erik ten Hag itu bisa meracik pemainnya, tidak menutup kemungkinan untuk bisa mengimbangi dan bahkan mengalahkan Manchester City itu sendiri ya. Ya oke. Karena lemas banget sih bang. Di tengahnya belum minum kopi nih kayaknya. Lagi ngopi ya. Aduh. Karena memang ngantuk nih. Iya. Karena gimana? Iya, karena untuk di City sendiri kan yang pertama pemainnya memang di atas rata-rata dah ya. Kemudian pemain juga diistirahatkan, hampir 90% pemain-pemain intinya diistirahatkan, tidak dimainkan, dan Kevin De Bruyne juga sebagai otak atau sebagai jenderal lapangan tengahnya diistirahatkan juga. Jadi ya harapan gue sih, karena kemarin MU tuh masih main hampir full, bahkan ada yang full juga seperti Rashford itu, Rashford nggak full ya, diganti juga Rashford. Jadi ada beberapa. De Gea yang full. Ya, De Gea aja yang full ya. Jadi hanya De Gea yang full sama Maguire dan Lindelof kemarin yang full sama Trent Malaysia ya. Sisanya banyak yang diganti ya, seperti itu, seperti Bruno Fernandes. Ya harapannya lebih baik ya, tetap masih lebih panas lah. Iya, lebih panas. Karena kan kalau diumpamakan seperti mesin, kalau mesin memang lagi panas-panasnya dan memang lagi diesel itu lagi kenceng-kencengnya, kalau tiba-tiba di stop, diistirahatkan, kan ketika dinyalakan lagi gitu, perlu pemanasan lagi. Nah, betul. Seperti itu harapan kita siapa nih? Sebagai yang netral. Kalau gue pribadi ya MU kalau misalkan ini kan bisa panas nih, bisa panas tetap dan bisa menjaga kestabilan di tengah dan bisa memanfaatkan celah-celah kecil, yang ditinggalkan di back-backnya sayap Manchester City ya, tidak menutup kemungkinan, karena kelemahan dari City itu sendiri adalah dari penjaga gawangnya. Si Ederson ini sering agak maju dikit gitu bang ya. Iya, sering maju, sering kurang pas dalam mengantisipasi misalnya kapan dia harus keluar, menutup ruang dan
memotong umpan itu kadang-kadang dia suka salah baca tuh si Ederson itu kalau menurut gue. Mungkin kalau di sisi mau dilihat dari sisi kelemahan untuk Manchester City kayaknya itu ya. Iya, kalau memang dan ya itu di back sayapnya, cuman kan kadang-kadang nih di back sayapnya juga sekarang ditempatkan tuh si Nathan Ake ya, ditempatkan di situ dan Nathan Ake ini adalah pemain yang sangat kuat nih kalau di Belanda ya seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau untuk MU memang perlu berjuang lebih keras. Iya, untuk bisa mendapatkan trofi FA dan menggagalkan rencana triple winner dari Manchester City. Oke. Kita tunggu pertandingannya nanti akan berlangsung di tanggal 3. Itu prediksi dari LS3 TV ya, Bang ya? Betul. Jadi, apalagi nih, Bang? Dan untuk kita ke Liga Inggris tadi udah selesai kita bahas siapa aja yang lolos sudah pasti sesuai dengan prediksi kita juga bahwa di peringkat 1, 2, 3-nya adalah untuk Liga Inggris ini City, Arsenal, MU dan Newcastle keempat ya. Itu memang itu sesuai dan untuk di Liga Eropa udah pasti ini Liverpool dan Brighton main di Liga Eropa, kemudian Tottenham nih masuk ke Liga Conference League dan satu lagi siapa tuh namanya siapa? Aston Villa. Aston Villa ini luar biasa nih. Jadi yang mungkin di Conference League ini adalah Aston Villa ya. Dua ya? Iya, Aston Villa sama itu Tottenham. Ya. Seperti itu karena si Villa kan ke 6 Bukan, 78. Ya, 78. Iya. Ya, kemungkinan itu ya yang mau main di Conference League ya. Jadi Villa ini semenjak dipegang oleh Unai Emery dari tim papan bawah bisa merangkak ke papan tengah ya, bahkan hampir juga bagus-bagus, Bang. Iya, hampir bisa menyamai ya Newcastle sama yang lain-lainnya itu gitu kan. Karena secara poin nggak terlalu jauh juga. Nggak terlalu jauh sebenarnya poin-poin yang dikumpulkan oleh dari posisi ke 3, 4, 5 itu nggak terlalu jauh sebenarnya. Cuman perlu hanya satu keberuntungan dan beberapa kesalahan dari match-match yang dijalani dari masing-masing tim itu sendiri aja yang sehingga poinnya mereka bisa berbeda gitu kan. Sebenarnya kalau memang tidak ada kesalahan kemudian bisa memanfaatkan peluang itu bisa lebih ketat lagi tuh. Seperti itu. Cuman karena di sini ya sudahlah, itu udah selesai, Bang ya. Iya, udah selesai dan untuk yang terdegradasi juga udah kita bahas tadi. Jadi untuk Liga Inggris mungkin rangkumannya dari kita seperti itu dari LS3 TV. Kita akan bahas lagi di next session kalau memang nanti Liga Inggris sudah berjalan lagi biasanya di bulan Agustus ya. Berjalan lagi pertengahan. Biasanya pertengahan ya kalau untuk Liga Inggris. Dan untuk Italia masih menyisakan satu pertandingan lagi. Ya. Tapi di sini udah kelihatan yang akan main di Champion. Yang pertama tentunya juara Napoli sebagai juara, kemudian di keduanya adalah Inter ya? Iya. Ketiga Lazio dan ini Milan. Betul, yang berhasil semalam menumbangkan Juve. Iya, 1-0 aja. Betul. Ya nggak peduli 1-0 ya, yang penting 3 poinnya. Betul, kalau di Liga kan mau berapapun menang yang penting lo 3 poin. Iya. Seperti itu. Jangan harusnya menang tapi imbang ya. Iya, atau dibantai berapapun ya kalau memang nilainya 3 poin kan nggak ngaruh. Seperti MU sama Liverpool ya. Ujung-ujungnya MU yang berjaya. MU yang berhasil dapat trofi dan berhasil lolos Liga Champions. Betul. Jadi untuk pencapaian Erik ten Hag di musim pertamanya sangat luar biasa ya. Luar biasa. Dan untuk Juve ini akan main mungkin kalau memang nggak ada perubahan dari poin dia bisa main di Conference League nih. Conference League ya. Karena kan 5 sama 6-nya di Eropa kan. Yaitu Roma kemungkinan nih kembali di Liga Eropa lagi ya. Spesialis kayaknya ini. Iya, emang kayaknya susah nih nggak lolos nih. Betul. Ke Liga Champion. Ke Liga Champion ya. Jadi ya mungkin Roma. Nikmati aja Mourinho. Kayaknya memang dia spesialis untuk di Liga Eropa karena seperti
Totti pun legendanya dari AS Roma juga mengharapkan Mourinho untuk main terus atau melatih terus di sana di Roma ya. Walaupun memang kalau dari pencapaian di Liga itu sangat ya kurang memuaskan kalau menurut gue ya untuk pencapaian dari Mourinho itu sendiri. Cuma kalau di turnamen seperti dia bisa menghadirkan sebuah trofi ya Bang. Iya, trofi Conference League yang sudah dia bawakan di musim sebelumnya dan sekarang ada kemungkinan lagi dia bisa mendapatkan Europa League juga. Dan dia nanti akan mengibarkan salam 6 jari ya Bang. Sebagai bentuk apa? Kalau menang kalau menang, iya, kalau menang ya. Kan dia sudah berhasil masuk ke 6 kali ya. 6 kali final di pentas Eropa. Iya. Nah, luar biasa kan? Ya betul. Jadi untuk Mourinho ya kita lihat aja apakah bisa jadi bukan special one lagi ya mungkin. Jadi 6 special one karena udah berkali-kali dia bisa masuk ke final Liga Eropa dengan klub yang berbeda dan sudah tingkatan kompetisi yang berbeda juga. Oke, itu untuk Italia Bang. Untuk Spanyol ini walaupun juaranya udah diketahui, cuman pertandingan kemarin Madrid juga menang, kemudian lewat gol-golnya dari Rodrigo ya, seperti itu. Rodrigo 2 gol ya? Ya 2 gol dan dengan ini Madrid walaupun memang tidak bisa mendapatkan juara, tapi paling tidak ya bisa memangkas poin lebih sedikit dengan Barcelona. Dan Barcelona terlalu jauh soalnya itu Bang. Iya betul. Barcelona juga pesta semalam 3-0 ya, lewat brace dari Ansu Fati dan Gavi ya, luar biasa. Gavi udah main lagi ya? Iya, anak muda ini. Dua-duanya muda dan dua-duanya bertalenta, cuman Ansu Fati kurang diberikan kesempatan saja sama si Xavi Hernandez, sehingga ada kemungkinan mungkin di musim panas ini akan cabut ke MU. Ya entah ke MU, entah kemana. Yang paling penting kan nggak jelas nih MU ini apakah jadi dijual atau enggak. Kan ya, dan ini memang sebuah ironi untuk klub sebesar Manchester United. Tapi ya itulah, pemain muda harus diberikan kesempatan. Kalau emang dia percaya diri dengan kemampuannya, ya memang harus berani pergi lah. Iya. Masalah loyalitas terhadap klub atau kecintaan terhadap klubnya kalau nggak dipakai juga ngapain? kan? Iya dong. Iya. Kalau hanya mengandalkan loyalitas tanpa batas, tapi lu nggak main, nggak berkembang, dihargai kan ngapain juga, nggak berkembang juga kan. Lebih baik keluar aja cari tantangan baru. Seperti Gerard Pique dulu kan, pergi dulu, kemudian Fabregas pergi dulu, kemudian balik lagi ke Camp Nou, kemudian siapa lagi tuh yang sempat di Arsenal? Apa? Azpilicueta ya? Itu Chelsea itu. Iya, Chelsea itu ya. Itu kan dari Barca juga kan ya? Ya, cuman kan dia nggak balik lagi ya. Oh iya benar. Si ini Fabregas, kemudian bek kanannya Arsenal dulu tuh. Bek kanan Arsenal yang mana? Hector Bellerin. Itu tapi jelek itu. Ya kan tetap balik lagi. jelek. Cuma sebenarnya bukan jelek, nggak diberikan kesempatan aja Mas. Ya, pesaingnya lebih bagus itu. Iya, si Xavi itu lebih percaya di kanan kan sama si ini siapa tuh namanya Jordi Alba yang akan pergi juga ya. Yang akan pergi juga, dan pertandingan semalam untuk Barcelona pun itu merupakan pertandingan perpisahan untuk Camp Nou karena dia akan renovasi untuk beberapa mungkin lama ya. Berapa pertandingan sih? Lama kayaknya. Ya bisa 1 musim lah. 1 musim ya. Ya, nanti kita lihat ya. Karena dia akan pindah stadion ya, seperti itu. Jadi kita lihat di stadion barunya nanti Barcelona bagaimana prestasinya dan apakah bisa menyelesaikan hutang-hutangnya kepada pemain. Ya. Karena jangan sampai kayak nasibnya kayak Juve nih, bermasalah dengan pemain nanti atau dengan poin kan? Iya, bisa dikurangin poin. Kan repot banget ya. Iya. Udah trofinya dapat tiba-tiba dikurangin 15 poin gitu kan. Trofinya diambil lagi. Jadi Madrid yang juara. Aduh, gitu. oke. Dan untuk di Jerman nih. Aduh, ini ada yang menangis. Menurut gue termasuk yang seru, Bang. Iya. Serunya karena memang Dortmund itu harus menang ya, nggak ada kompromi, harus menang. Dan kalaupun Munchen menang itu nggak berpengaruh, tapi yang terjadi
Munchen menang, Dortmund imbang guys. Betul, prediksi kita lagi gagal nih. Iya. Kita udah prediksi Dortmund akan mencapai final, cuman ya Bukan final lah, akan juara. Iya akan juara, cuman ya akhirnya Nah, akhirnya dia menangis saja. akhir menangis ya, bisanya karena dia hanya bisa main imbang, itu pun hampir kalah lawan Mainz ya. Seperti itu, untungnya di sini apa namanya untuk Dortmund bisa imbang juga. Cuma kalau gitu kan lebih baik kalah sekalian ya. Iya, Nyesek banget ya. Enggak gitu juga kali. Atau kalau udah tahu hasilnya udah deh gue gak usah main deh. Kalau tahu hasilnya harus saya bimbang ya. Gak usah main deh, gue capek gitu kan. Enggak, dia usaha dulu bang. Kan namanya pemain profesional bang. Aduh. Kalau gitu kan ibaratnya ya udah deh. Gue saranin aja trofi nih, gue berikan hadiah nih Dortmund gitu, Munchen gitu kan dari Dortmund. Nah, kan yang itu tuh kan yang gitu kan itu. Ibaratnya yang nih, gitu kan Manchester City. Arsenal. Ya sama aja nih juga kan kalau secara tidak langsung. Itu lebih nyesek lagi loh. Masalahnya dia udah di puncak, dia butuh menangkan pertandingan 1-0 atau berapapun, yang penting menang untuk matchnya lawan Mainz. Dan Mainz itu kan bukan tim yang sangat luar biasa juga di Munchen, kecuali kalau lawannya mungkin lawan Bayern Leverkusen atau lawan mana lagi tuh yang di Bundesliga yang memang kuat-kuat timnya. Leipzig mungkin kayak Munchen yang kalah sama Leipzig juga kan, mungkin ada make sense lah kalau dia kalah. Ini lawan tim di bawah gitu, mungkin menengah ke bawah gitu kan bisa. Nah itu mungkin yang menjadikan pressure-nya berbeda bang. Dia pede akan juara sehingga akhirnya grogi, dan lawannya tidak merasakan hal itu. Ya udah gue main aja. Nothing gitu. tulus ya. Iyalah. Sehingga toh kalaupun kalah sama tim lebih besar kan. Betul. Gitu. Nothing. Ya itulah, kembali lagi ke mental ya. Jadi untuk Dortmund memang tidak siap ternyata untuk menjadi juara, dan siapnya hanya untuk menangis. Karena pemain-pemainnya seperti Marco Reus sepanjang karirnya di Dortmund ternyata gagal terus untuk menjadi juara Liga Bundesliga ya. Nasibnya kalau kita ambilnya ada persamaan nih, Marco Reus sama si Antoine Griezmann sama Gerrard juga nih. Gerrard yang paling sial tuh Antoine Griezmann nih, lebih sial lagi nih ketika dia di Barcelona, dia pindah ke Barcelona, Atletico yang jadi juara. Dia dibuang lagi sama Barcelona ke Atletico, Barcelona yang jadi juara. Itu kalau kayak gitu lo ada di Liga Champions juga bang, Ibrahimovic. Oh iya benar, Ibrahimovic. Iya kayak gitu. Seumur-umur dia nggak pernah jadi juara champion ya. Iya, jadi ketika ada barter dengan Samuel Eto'o dari Inter ke Barcelona, yang juaranya Inter. Iya. Ya karena sebelumnya yang juara kan Barcelona ya. Iya. Itu selalu begitu tuh untuk si Ibrahimovic tuh, luar biasa. Iya. Ya. Tapi ya mungkin itu kembali lagi bang, sudah dituliskan rezekinya seperti itu ya, gimana lagi, ya kan? Tapi kan kasihan ya. Kasihan. Main sepanjang masa tapi nggak dapat trofi. Salah satu trofi yang dia inginkan lah gitu lah. Dia inginkan, dan itu prestisius kan untuk dia menjadi juara di liganya sendiri gitu kan, di liga yang dari usia remaja dia udah bermain. Kayak si Antoine Griezmann itu kan udah main dari usia 20 tahunan, sekarang udah 30 tahunan gitu kan, udah main di La Liga. Kemudian si Gerrard juga di Liverpool kan, dari akademi sampai dia pensiun nggak dapat juara. Untungnya dia masih dapat penglipur lara tuh, juara champion kan. Champion satu kali ya? Iya, satu kali yang ngalahin Milan. Iya, di Istanbul. Iya. Gitu 2005 gitu ya. Oke, dan kita ucapkan selamat untuk Bayern Munchen yang telah juara ya. Yang bisa mempertahankan untuk 11 kali trofi berturut-turut ya. Dan sayang sekali, selain pemain-pemain dari Dortmund yang menangis, ternyata CEO dari Oliver Kahn pun, ya. Oliver Kahn sama direktur tekniknya yaitu Hasan Salihamidzic juga dipecat. Ya, dan tidak boleh ikut campur. Iya, itu parah banget itu. Untuk ikut ini pun tidak boleh dia, untuk ikut pesta
juara ya. Juara. Ya karena emang kayaknya emang itu ada dendam tersendiri kali ya, gue pikir ya. Maksudnya permasalahan mereka dengan Julian Nagelsmann mungkin kan. Tapi dia berusaha ditularkan permasalahannya, kebenciannya ke yang lain sehingga dirasa mungkin terlihatnya kebencian mereka semua gitu loh. Padahal kayaknya itu kan petingginya aja kayaknya gitu. Iya betul. Jadi ya seharusnya kan kalau menurut gue ya walaupun begitu Oliver Kahn apapun yang dilakukan oleh si Salihamidzic dan Oliver Kahn tidak sedikit juga kan jasanya ya seharusnya mah ya. Ya itu mah paling enggak kekecewaan aja Bang kali gua rasa. Paling enggak ya pesta mah diajak lagi, kasihan amat minum bir aja nggak diajak. Ya enggak kan bisa beli sendiri tuh. Ya, tapi kan beda rasanya. Iyalah, sama halnya lu dapat trofi ya nggak apa-apa, gue nggak dapat bisa beli gitu ya Bang. Iya. Ya itu sih apa ya, mungkin ya menjadi pembelajaran lah bahwa ketika lu menjadi CEO lah atau mungkin direktur apa tuh? Direktur teknik lah misalkan, tapi kan lu nggak harus semena-mena begitu juga. Main pecat aja itu masih mending lu dapat apa namanya salah satu untuk Bundesliga. Iya. Kalau nggak dapat sama sekali kan, wah itu parah banget. Itu nyaris banget ya. Pembelajaran buat direktur teknik atau CEO yang lain-lainnya, jangan sampai seperti mereka gitu. Iya, nggak apa-apa sih kalau menurut gue. Kasihan lah tapi nggak apa-apa lah. Pembelajaran. Pembelajaran untuk tim-tim lain ya. Jangan kan tidak menutup kemungkinan kalau pelatihnya kemarin tetap dia si Julian Nagelsmann, minimal 2 trofi kan bisa dapat. Gue yakin sih minimal ya. Iya, minimal. Kita nggak usah bicara Liga Champions lah. Iya, mungkin DF Pokal ya, DFB Pokal. DFB Pokal itu bisa dia dapatkan ya untuk kalau memang si Julian Nagelsmann masih stay atau masih bertahan di situ. Tapi ya sudahlah. Aduh, tapi sudahlah untuk Munchen, walaupun ada yang menangis ininya CEO-nya dan direktur tekniknya karena dipecat, tapi di sisi lain di pemain-pemain dan manajemen lainnya bergembira karena bisa mempertahankan trofi juaranya seperti itu. Aduh, apa lagi nih kita bahas nih? Oke, kayaknya cukup itu aja kali Bang. Ya mungkin yang teman-teman perlu tonton. Ya untuk teman-teman tonton nanti hari Jumat tanggal 1 ya, Liga Eropa ya. Hari Kamis Bang. Hari Kamis ya? Iya. Oh iya, malam Jumat berarti ya? Iya, Roma versus Sevilla. Wah seru itu. Seru, dan ini sebagai bukti Jose Mourinho akan mempertahankan atau akan mendapatkan trofi Liga Eropanya seperti itu. Jadi kita tonton aja, dan untuk Eva nanti di tanggal 3. Berarti sore itu jam 10-an mungkin kalau di Indonesia. Kayaknya jam 10.30 kalau nggak salah ya. Tapi coba nanti cek lagi aja. Pokoknya nggak terlalu malam itu untuk FA. Ini Manchester City, 2 Manchester akan bertarung di Wembley. Wembley Stadium. Jadi jangan lupa siapin kopi nanti untuk malam Jumat. Malam Jumat, malam Kamis. Malam Kamis ya, malam Jumat dong tanggal 1-nya. Malam Kamis Bang. Kok malam Kamis sih, kan tanggal 1 mainnya? Iya, coba cek dah. Cek. Ya, jam 2 itu. Hari Kamis jam 2. Oh, ya udah tanggal 1 berarti jam 2 katanya. Kata Agung. Kamis dini hari ya berarti. Iya, tanggal 1 kan? Iya, tanggal 1. Kalau itu malam Jumat tanggal 2 lah. Iya, betul. Jadi untuk nanti bisa disaksikan, bisa bangun mungkin setelah tahajud bisa langsung. Mudah-mudahan ingat ya, tahajud dulu baru nonton bola. Jangan nonton bola dulu, nanti berarti sholat subuh Bang. Iya, mending sholat subuh kesiangan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan LS3 TV. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan komen. Mohon bagikan ke teman-teman kalian supaya jam tayangnya lebih banyak. Betul Bang. Ya, jangan lupa juga untuk yang sedang beraktivitas, sukses selalu. Betul. Dan tentunya jaga kesehatannya sehingga apapun yang mau long weekend. Oh iya benar. Kalau yang mau long weekend jangan long juga. Apa?
Nanti kebablas lu. Ntar long end lagi lu. Kebanyakan long. Endingnya nanti nggak baik iya. lagi. Siap. Ya, jadi mudah-mudahan yang mau long weekend hati-hati di jalannya. Hati-hati di jalan. Yang mau mudik, yang mau nemuin calon mertua mungkin bisa apa namanya, sehat selalu di jalannya dan sukses selalu tentunya. Apapun yang kalian kerjakan, jangan lupa dari LS3 TV untuk selalu tetap bersyukur.